Oke, di sini sudah kelihatan ya tampilan ininya Linux Ubuntu-nya di depan kalian kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Jadi nanti kurang lebih terkait dengan kita bahas tentang keamanan. Pertama kita akan bahas tentang keamanan di sistem operasi ya. Nah, nanti di sistem operasi sini ada firewall ya. Nanti sistem operasinya baik menggunakan Windows maupun Linux, kedua-duanya ada firewall ya. Nah, yang kedua nanti kita akan bahas tentang keamanan di web ya. Terus ketiga ini pengenalan firewall ya. Firewall di jaringan. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk ke ininya ya, ke Linux. Nah, di sini servernya ini apa namanya? Linux-nya ini command line ya. Jadi basisnya benar-benar istilahnya server. Jadi kita harus mengetikkan perintah kalau untuk mengkonfigur dan sebagainya. Beda sama yang desktop atau yang GUI ya. Nah, ini kita masuk dulu, login. Oke, di sini kelihatan ya ada peasant, @peasant, terus dolar. Kelihatan ya? Iya, Pak. Kalau dolar ini berarti masuk ke user biasa, gitu ya. Nah, untuk di sini kita kan mau cek IP address dulu ya. IP address. IP address-nya 192.168.10.81. Nah, sedangkan di desktop ini IP-nya kita lihat harus samakan kan segmennya gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, IP-nya di sini 100.74. Nah, antara IP 1081 dengan 174 kan udah beda segmen ya. Jadi makanya kalau di tes ping juga nggak bakal connect. Misalnya saya ping 192.168.174. Kan 74 ya. Tuh, nggak connect. Begitu juga sebaliknya di sini juga kalau apa namanya? Ping ke sini nggak connect juga gitu ya. Ping intinya ini ya, kalau beda segmen kalian juga udah tahu ya, nggak connect. Nah, ini sekarang saya mau rubah dulu IP-nya ya ke segmenin yang sesuai dengan yang ada di desktop, karena di desktop itu sudah connect ke internet ya melalui wifi atau hotspot gitu ya. Nah, sekarang kita rubah. Untuk merubah di sini kalau kita masih pakai ininya dolar kan berarti user biasa, kita belum bisa nih untuk merubah. Coba kita tes rubah untuk IP ya. Ini ke i etc netplan, terus ada 50.yaml ya. Nah, kita tes, kita mau rubah. Nah, lihat nih, di situ di bawah ada kelihatan ya, ada warna merah changing at read only file. Jadi hanya baca aja ya. Jadi tidak bisa merubah. Misalnya kita tes tambah ini. Nah, kita simpan wiki
Itu ya, read only, jadi nggak bisa. Nah, berarti kita harus masuk pakai user root atau super user. Nah, sekarang kita masuk dulu ke super user atau ke root. Kita baru merubah net ininya, IP-nya. Yes. Nah, sekarang kita lihat ini nggak ada apa teks merah ya di bawahnya ya. Nah, sekarang kita coba rubah edit, kita rubah ke 100.7, 100 misalnya 81, 1. Oke, udah dirubah, kita cek nih ya. Bisa tersimpan kah? Itu ya, bisa ya. Karena kita sudah masuk ke root. Nah, tandanya root itu kita berarti ininya crash ya. Jadi lambangnya crash gini. Crash ini berarti root ya. Tapi kalau dolar user biasa ya. Nah, root ini seperti administrator ya, hak aksesnya di Windows. Ini full access ya. Ini terbatas. Oke. Nah, sekarang kita sudah merubah IP-nya. Sekarang kita ping ke, kalau di ping belum bisa juga ini karena belum di restart gitu ya IP-nya. Misalnya ping 192.168, tadi 100 berapa di sini lawannya 174 ya. Oke, itu ya, masih belum bisa ya. Nah, kita butuh restart dengan perintah netplan, atau kita lihat IP-nya dulu deh. Yang tadi itu udah dirubah belum? Tuh kan belum ya, masih 10.81 ya. Padahal kita udah rubah, tapi karena belum di apa restart ininya interface-nya, maka dia belum sinkron ya. Nah, ini kita bisa restart dengan perintah netplan apply. Nah, kita lihat lagi IP-nya sudah 100.81 ya. Sudah kelihatan ya? Kelihatan kan? Nah, sekarang kita ping ke 74. Nah, sekarang kita lihat ping nggak mau ya. Kenapa? Nah, kita makanya tadi akan bahas tentang firewall di sistem operasi. Nah, sekarang di sini ping mau nggak? Kan tadi lawannya ini 181 ping 192.168.100.81. Nah, dari sini mau ya, dari Windows ke Linux mau. Tapi Linux ke Windows nggak mau. Nah, berarti ada firewall di Windows yang memblok paket ICMP ya. Nah, untuk biar Linux bisa ngeping ke Windows, maka di sini ada firewall di Windows ya. Ini ada firewall. Kita tes ini aja ya, tes apa namanya, tune off. Nah, ini ya aktif ya, firewallnya ngeblok. Kita coba tune off, terus oke. Nah, sekarang kita ping lagi sini. Lihat, sudah bisa ya, sudah bisa. Nah, ini berat apa?
kita sudah merubah firewall di Windows. Nanti kita akan merubah firewall di Linux gitu ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, Pak. Jelas ya? Oke, sekarang kita tes yang di sini kita udah bisa panggil, ini IP yang di sini 181 IP Linux-nya. Nah, sekarang kita mau putih paket SSH ya, mau remote istilahnya remote Linux Ubuntu-nya gitu dengan memasukkan IP terus kita jalankan putihnya gitu ya. Nah, di sini kita ada putih. Nah, putih itu untuk ini ya, meremot yang basisnya Linux gitu. Tapi kalau yang basisnya Windows itu pakai command prompt aja, misalnya telnet gitu ya. Tapi telnet ini belum aman ya, tidak aman gitu, karena tidak ada enkripsinya. Beda dengan yang Linux. Linux ini kalau yang ini ya SSH. SSH ini sudah terenkrip. Jadi ibarat kayak yang basis web kan ada tuh yang aplikasi yang web itu ada yang pakainya protokol HTTP dan HTTPS. Nah, kalau HTTP ini bisa disadap, bisa kita ketahuin tuh password kalau misalnya dia emang lagi login. Tapi kalau yang pakai HTTPS ini tidak bisa gitu ya. Nanti kita akan coba tes juga. Nah, sekarang kita panggil putihnya. Kita mau remote Linux ini ya, Linux Linux yang Ubuntu-nya kan IP-nya 192.168 terus 100.74. Nah, lihat di sini ada SSH ya yang aktif ya. Nah, port default dari SSH ini 74. 74 maaf 22 ya portnya. Kalau ini IP-nya, IP host. Nah, setelah itu kita open. Lihat di sini connection refuse ya, tertolak nih connectionnya. Nah, berarti ada Linux yang memblok gitu ya, firewall Linux yang memblok aplikasi SSH gitu ya, aplikasi putih. Nah, jadi kan kalau tadi kita ngeping ke Windows nggak bisa, berarti di Windows-nya ada firewall yang ngeblok paket ICMP. ICMP itu seperti ping ya. Nah, kalau ini ngeblok paket SSH, port SSH gitu ya, yang dua-dua. Nah, sekarang kita allow coba. Allow sini ya. Kita lihat statusnya dulu deh. Sistem CTL status UEFI. Nah, ini statusnya aktif. Nah, UEFI ini firewall ya di Ubuntu 18 ke atas itu pakainya UEFI. Tapi kalau sebelumnya pakainya IP table ya. Kalau di Red Hat atau yang basisnya CentOS ya, Fedora itu pakainya firewall di. Nah, sekarang kita mau tidak memblok paket atau ini aplikasi yang pakainya SSH gitu ya. Nah, ini kita bisa ketik UEFI terus allow ya. Allow terus paket SSH kan tadi 22 ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita udah tambahin lagi misalnya allow SSH gitu ya biar lebih yakin lagi. Nah, sekarang kita cek ya, kita restart season. Kita tutup dulu ya. Ini mana putihnya 192.168.100.74 ya. Nah, ini masih tertolak, kita cek di sini IP-nya benar kan, kita IP-nya 74. Oh, 81, maaf.
salah ini ya, salah input IP. 74 mah yang Windows ya. Berarti tadi 181, 192, 168, 100.81. Nah, ini udah berhasil ya. Udah bisa masuk ya. Oke, di sini ini ya. Nah, jelas ya. Nah, sekarang yang basisnya web ya. Ini kan dia menggunakan portnya apa 80 ya defaultnya kalau yang HTTP ini. Coba kita panggil 192.168.100.81. Nah, ini kan jalan ya. Berarti service dari Apache web service-nya running. Sekarang kita mau blok ya. Mau blok supaya apa web service-nya tidak running. Ya. Ini kita bisa ini ya, bisa ada dua cara. Misalnya kita mau nonaktifkan web service bisa aja gitu ya. Atau kita blok port HTTP sama HTTP ininya sama 80-nya gitu ya. Nah, otomatis pas manggil 181 yang tadi awalnya bisa itu tidak bisa. Nah, ini kita bisa URV ini deny ya, deny kalau untuk mau ngeblok ya. Ininya 80. Terus URV deny misalnya HTTP. Oke, sekarang kita cek lagi refresh. Kita tambahin lagi sini ya. Pasti nggak bisa 192, 181 ini ya. Loh, ini masih nyimpan cookies kali ya. Nah, untuk memastikannya bisa dari sini nih, yang nggak ada cookiesnya gitu ya. Nah, 192, 181. Lihat, kalau bisa itu bisa biasanya cepat, gitu ya. Ini lama ya. Sekarang kita tes di allow. Nah, itu ya, kelihatan ya. Di sini tidak bisa di ini akses ya. Sekarang kita allow lagi HTTP terus allow 80 ya. Nah, sekarang kita refresh lagi sini. Ya, sudah bisa kebuka lagi ya. Nah, itu firewall di sistem operasi. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan kah? Saya capture dulu ya. Ada, Pak. Iya, iya, silakan. Ya, yang mau nanya, silakan. Udah mau tanya betul? Enggak, Pak. Jelas ya? Yang tadi saya presentasikan jelas ya, yang saya demokan juga. Jadi kalian
bisa coba tadi dengan cara ini ya, install VirtualBox-nya ya. Terus install putihnya ya. Terus install web service. Nah, nanti kamu tes blok, tes paket ICMP, tes blok SSH dan sebagainya. Nah, ini kan tadi udah saya praktekkan ya. Dan seperti itu ya, firewall ya. Jadi ping nggak mau pas firewallnya di off kan, maka langsung replay. Begitu juga ngeremote ya putih gitu ya, nggak mau pas di allow SSH-nya, maka putih bisa. Terus yang ini, yang website ya, web service, yang apa namanya, paket HTTP ini kalau pas tadi bisa, terus kita blok, nggak bisa, terus kita allow lagi bisa gitu ya. Atau dengan cara, ini kan udah bisa kan ya, karena udah di allow. Atau bisa dengan cara juga kita web service-nya dimatikan gitu ya. Misalnya sistem CTL Apache stop. Ini kan kita perintah stop atau status. Kalau tadi kan saya udah liatin juga perintah status untuk mengetahui running atau tidak gitu ya. Kayak yang tadi firewall kan saya statusnya saya lihat dulu gitu ya, atau running. Nah, ini kan kita udah tahu nih bahwa emang ini lagi running ya. Kita stop Apache-nya. Nah, sekarang kita refresh lagi sini. Ya, sudah tidak bisa lagi. Jadi nanti kalau kalian di sistem administrator ya, di bagian-bagian sistem administrator kan biasanya para programmer tuh minta ini ya, minta di maintenance terkait dengan wadah web service-nya ya, terus wadah-wadah yang lainnya gitu ya, Git-nya dan aplikasi-aplikasi yang DevOps-nya gitu ya. Biasanya akan maintain orang-orang sistem administrator ya, DevOps. Nah, ini bermainnya di server dan akses gitu ya. Jadi kalau ada permasalahan seperti ini udah langsung tahu gitu ya, permasalahan ini tinggal aktifkan saja gitu ya servisnya gitu ya. Begitu juga kalau nggak connect firewall-nya coba di ini. Oke, di sini sudah dites ya. Sekarang saya mau tes untuk mengetahui password gitu ya. Yang belum aktif localhost-nya. Misalnya saya mau ini mau mengetahui password yang ada di ini ya, yang ada di pas saat orang melakukan login gitu. Jadi kita bisa sadap gitu ya, paket yang lewat. Nah, itu yang tadi saya bilang, kita bisa hanya menyadap yang tidak terenkrip. Kalau yang terenkrip nggak bisa disadap gitu ya. Nah, contohnya di sini kita bisa install Wersak. Terus kalau sudah terinstall kita tinggal open ya, buka gitu, Wersaknya. Progres ya. Ini saya mau matikan ini dulu ya, biar nggak terlalu banyak kebuka aplikasinya sehingga berat. Oke. Jadi mematikan juga bisa dari jarak jauh ya, remote seperti ini. Oke. Biar tidak berat, makanya saya matikan dulu ini. Nah, waktu kita sebentar lagi mau habis. Kurang lebih 9 menit lagi ya. Ini kita oke, matikan. Berarti yang ini kita udah ya, keamanan di sistem operasi. Sekarang kita ke web. Gitu ya. Web kita coba mengambil password yang dimasukkan oleh orang gitu ya.
Ini kita lihat sini sudah aktif. Yang aktif itu firmware adapter, ya, loopback, dan WiFi. Ya, karena kita mau snapping password yang berjalan di ini apa namanya internet, maka kita kan koneksinya via WiFi kan, maka kita aktifkan di sini WiFi-nya. Nah ini kita coba tes. Di sini ada mau manggil website saya lah ya. Nah ini ada login ya. Jadi tesnya di website sendiri gitu ya. Karena kalau kita testingnya di apa website orang lain gitu ya, ketahuan di audit, ini kena undang-undang ITE gitu ya. Makanya testing di website-website sendiri atau website yang udah disediakan untuk di trial gitu ya. Nah ini kita misalnya namanya siapa nih, Ucup. Passwordnya kita mau kasih testing ya. Kita login. Nah ini kan gagal. Jadi gagal atau tidak gagal ini tetap bisa ke sadap gitu ya passwordnya yang dimasukkan itu. Nah ini karena menggunakan HTTP gitu ya. Tapi kalau HTTPS maka tidak bisa gitu ya, ada ininya gitu, pelapisnya gitu istilahnya. Oke, sekarang kita stop sini. Nah udah di stop ya. Nah sekarang kita cek destination yang kita tuju itu kan source-nya kita snapping-nya dari source 81 ya. Nah ini source 7481 itu kan punyanya yang tadi yang apa Linux kan. Kita snapping dari yang sini nih, Windows ini 74 IP-nya tadi kan. Destination-nya kemana? Nah sekarang kita cek ping dari website ini ya. Copy, terus kita ping. Nah ini kita untuk mengetahui IP dari apa namanya tujuannya atau destination-nya. Nah kurang lebih 145.14 145.44 gitu ya. Jadi IP-nya kurang lebih ini ya. Nah nanti ini berubah-berubah sih kadang ya, IP apa di belakangnya itu. Intinya 145.14 ya. Nah, ini kurang lebih 145.45 sorry, titik 145 terus titik X gitu ya. Nah sekarang kita cek di sini, lihat destination-nya ada gak yang 145 gitu ya. Di sini. Nah untuk memfilter apa destination itu kita tekan ini IP dot destination. Nah gini ya. Ini untuk mengetahui ininya ya. Tapi kan kita mau nyari yang HTTP gitu ya. Ini filter untuk HTTP. Nah misalnya sini. Nah ini kan nggak ada karena IP 154 nggak ada, yang kita destination-nya kan 7145 tadi berapa di sini 44 ya, 145.44. Ini kita filter lagi ya. Nah atau kita apa namanya bisa filter berdasarkan kan kita mau langsung fokus ke tujuan sadap yang basisnya POST. Ini ya metodenya menggunakan POST gitu. Jadi kalau metode POST ini kita bisa ini nih HTTP request method POST gitu ya. Nah ini kita copy aja. Ini mana tadi websnya? Nah ini metode POST. Kita request. Nah ini udah ketemu ya.
ke 14449 tadi yang saya bilang, karena ini IP hostnya dinamis, makanya saya tulis X. Setelah sudah ketemu host ini kita bisa mengetahui password dari yang tadi barusan diketik. Nah, ini kita follow TCP stream. Nah, sekarang kita cek filter pakai nyari untuk mencari password, tulis aja sini filter password ya. Nah, ini langsung ketahuan. Ya. Kelihatan nggak? Ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi kita bisa langsung snapping ya, atau menyadap paket yang lewat yang di Wireshark ini gitu ya. Nah, ini udah 3 menit lagi. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, Pak. Jelas ya. Jadi kita udah. Pak mau tanya, Pak. Yes, Bang. Ya, yang mau nanya. Berarti tadi kan Bapak masih ada kemungkinan bisa dilihat. Kenapa? Coba. Kan tadi Bapak bilang yang HTTPS itu kan nggak bisa dilihat. Itu benar-benar nggak bisa dilihat atau masih ada kemungkinan untuk bisa dilihat, Pak, lewat Wireshark ini, Pak? Oh, ada juga toolsnya. Jadi kamu kalau pakai itu ada untuk ini memecahkan yang SSH itu gitu ya. Itu ada toolsnya lagi. Itu di Kali Linux kurang lebih kayaknya ada untuk itu. Kayak misalnya Juniper, terus ada untuk apa MD5 juga kan ke encrypt juga kan. Oh ya, buat MD, iya buat nge-decrypt itu MD5-nya ya, Pak ya. Itu juga bisa pakai tools yang John Reaper itu atau yang S apa gitu ya, itu ada. Jadi Oh iya. lihat nih itu tuh yang apa ininya Ono Turbo gitu ya. Kurang lebih dia dijelasin seperti itu. Nah, selain itu Oke, makasih, Pak. ada lagi? Ada lagi? Enggak. Oke, ini saya print screen dulu, sorry. Untuk absensi ya. Oke. Kalau nggak ada nih, waktu udah tinggal 1 menit lagi, saya cukupkan sekian dulu kali ya. Nanti untuk yang bahasan tentang firewall jaringan, paling saya kasih modulnya aja, nanti dibaca di grup WhatsApp ya, atau saya kasih videonya, itu nanti tinggal dilihat aja pengertian dari firewall di jaringan. Nah, terus apa-apa saja sih fitur-fiturnya bisa dilihat penjelasannya. Paling itu aja yang bisa sampaikan. Nanti selebihnya kita komunikasinya via WA, nanti modul saya akan kirim di situ ya, plus videonya. Ada lagi sebelum kita tutup? Enggak, Pak. Nggak ada ya, cukup ya. Kalau udah, terima kasih ya untuk semuanya ya. Saya leave ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.